Data indeks ketidaksetaraan gender di Indonesia secara konstan menurun dari 0,466 pada tahun 2015 menjadi 0,421 pada tahun 2019. Namun, ironisnya, kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO yang dilaporkan ke Komnas Perempuan justru meningkat. Situasi pandemi COVID-19 mempengaruhi kenaikan kasus KBGO. Dampak yang diakibatkan dari KBGO sangat serius. Bahkan, salah satu korban berkali-kali mencoba untuk membunuh dirinya sendiri. Data lembaga penyedia layanan menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender cyber meningkat dari 126 kasus di tahun 2019 menjadi 510 kasus pada tahun 2020. Bentuk kekerasan yang mendominasi KBGS adalah berupa kekerasan psikis sejumlah 491 kasus atau sebesar 49%, disusul dengan kekerasan seksual sejumlah 479 kasus atau sebesar 48%, dan kekerasan ekonomi sejumlah 22 kasus atau sebesar 2%. Berdasarkan data yang dijabarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK, bahwa hampir setiap hari mereka menerima setidaknya 6 laporan kekerasan berbasis gender online, yang dimana salah satunya berbentuk ancaman penyebaran visual bagian tubuh intim. Pada tahun 2020, ada sebanyak 1.178 kasus masuk dan sudah ditangani oleh lembaga badan hukum tersebut, yang dimana jumlah lebih dari tahun 2018, yaitu sebanyak 837 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 794 kasus. Setidaknya ada 8 bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu ada pendekatan untuk pemberdaya, ada pelecehan online, ada peretasan, konten ilegal, pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto dan atau video pribadi, pencemaran nama baik, dan juga ada rekrutmen online. Internet Governance Forum memaparkan bahwa kekerasan berbasis gender online mencakup spektrum perilaku termasuk penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan eksploitasi. Selama pandemi COVID-19, kekerasan berbasis gender online mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Peningkatan kekerasan berbasis gender online tersebut disebabkan oleh situasi dan kondisi yang mengharuskan setiap orang untuk tetap tinggal di rumah saja sehingga semua kegiatan dan proses memperoleh informasi dilakukan secara daring. Situasi serba daring ini membuat sejumlah platform media sosial semakin eksis digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Penyebab utama kasus ini semakin marak adalah platform media sosial yang kurang aman serta banyaknya akun yang tidak berlandaskan identitas asli. Dilansir dari Tempo pada tanggal 6 Oktober 2020, insiden seperti doxing atau menggali dan menyebarkan informasi pribadi tanpa persetujuan untuk tujuan jahat dan intimidasi paling umum terjadi di platform Facebook, yaitu sebesar 39%. Lalu dalam platform Instagram sebesar 23%, disusul dengan platform WhatsApp sebesar 14%, ada juga di platform Snapchat sebesar 10%, di platform Twitter sebesar 9%, dan di platform TikTok sebesar 6%. Yang dapat dilakukan yaitu dokumentasikan hal-hal yang terjadi pada diri Anda. Bila memungkinkan, dokumentasikan semua hal secara detail, karena dokumen dengan kronologis yang jelas dapat membantu proses pengusutan dan pelaporan pada pihak berwenang. Dalam menghadapi pelaku dan mendokumentasikan tindak KBGO, sebaiknya hal pertama yang kita lakukan adalah memantau situasi kondisi terlebih dahulu. Baru setelahnya kita memutuskan tindakan apakah yang terbaik dan aman untuk dilakukan. Menghubungi bantuan cari tahu individu, lembaga, organisasi, atau institusi terpercaya yang dapat memberikan bantuan terdekat dari lokasi tinggal, seperti bantuan pendampingan hukum melalui LBH, pendampingan psikologis seperti layanan konseling, dan bantuan terkait keamanan digital. Komnas Perempuan juga menyediakan saluran khusus pengaduan melalui telepon atau melalui surel. Yang keempat, korban dapat melaporkan atau memblokir pelaku. Apabila korban menemukan akun-akun yang membuatnya tidak nyaman, akun-akun yang mencurigakan, atau akun-akun yang dapat mengintimidasi korban dapat melaporkannya kepada kepolisian setempat ataupun layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah.
1.940 kasus kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan selama pandemi COVID-19 membuat masyarakat mempertanyakan terkait perlindungan hukum bagi para korban. Peristiwa tersebut sudah seharusnya menjadi suatu hal yang diperhatikan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan, oleh para pengajar dan akademisi, baik secara akademis maupun non-akademis, oleh para orang tua, oleh para pengguna media sosial dan seluruh komponen masyarakat lainnya agar lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Sejauh ini terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan dasar hukum terkait kekerasan berbasis gender online. Pasal-pasal tersebut terdapat dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 yang mengatur terkait larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang Pornografi pasal 4 ayat 1 yang mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Dalam menghadapi kasus kekerasan seksual yang salah satunya berwujud kekerasan berbasis gender online, sudah seharusnya pemerintah dan negara menanggulangi masalah tersebut. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani hal ini adalah dengan dibuatnya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau yang lebih dikenal sebagai RUU PKS. RUU PKS sempat dibahas dalam Prolegnas 2020 dan kembali dibahas masuk dalam Prolegnas 2021. Meskipun demikian, RUU tersebut memicu banyaknya pro dan kontra. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia menandakan bahwa ketegasan hukum yang mengatur mengenai hal ini masih belum terlaksana dengan baik. Maka dari itu, walaupun RUU PKS belum disahkan, diharapkan ke depannya pemerintah dapat memberikan kepastian hukum yang menyeluruh bagi para korban kekerasan seksual dan RUU PKS dapat disahkan.